Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Hari Minggu tanggal 10 September 2023. Saudaraku, di pagi yang cerah ini saudara, kita mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga kita mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Nubuat Yeskiel 33 ayat 7 sampai dengan 9. Bacaan kedua Roma 13 ayat 8 sampai dengan 10. Dan Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Hidup kekristenan saudara tak terlepas dari kasih. Sebagaimana Allah Bapa itu adalah kasih saudara. Allah sendiri telah memberikan kasih-Nya dengan cuma-cuma kepada kita. Seharusnya kita juga mau mengalirkan kasih yang telah kita terima itu kepada sesama kita. Kasih itu memberi saudara. Kasih itu memperhatikan. Kasih itu mendukung dan menopang. Jika ada saudara kita yang berbuat salah, dengan kasih kita mau menasehati dan menopangnya agar tidak jatuh lebih dalam lagi. Yesus melalui Injil hari ini menyampaikan kepada kita sekalian yang telah beroleh dan mengalami akan kasih-Nya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Matius 18 ayat 15. Tegur di sini saudara, bukanlah menghakimi, memarahi sehingga dia lebih dalam jatuhnya. Kita mau dengan kasih menyampaikan dari hati ke hati. Agar dia menyadari dan mau kembali. Lebih lanjut Yesus sampaikan, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Matius 18 ayat 16 sampai dengan 17. Saudaraku, di sini bukannya kita mau menebarkan kesalahan atau dosa saudara kita saudara. Tapi kita mau lebih meyakinkan kepada saudara kita atas kesalahannya. Dan kita semua mengasihi, mencintai, dan mau menyadari atas kesalahannya. Kita tetap menyampaikannya dengan penuh kasih saudara. Bagaikan seorang bapa menasihati anaknya yang penuh kasih. Bacaan pertama Tuhan melalui Yeskiel menyampaikan bagaimana jika kita tidak menasihati saudara kita. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dan dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Yeskiel 33 ayat 8 sampai dengan 9. Pertanggungjawaban kita saudara sebagai orang percaya, sebagai seorang Kristen pengikut Kristus, yang telah menerima dan mengalami kasih karunia dengan cuma-cuma. Kasih itu harus kita berikan dengan cuma-cuma kepada setiap saudara kita. Kasih itu kita harus berikan
Karena kasih itu adalah memberi. Kasih itu adalah mengampuni. Dan ini nanti juga akan diminta pertanggungjawaban dari kita pada hari penghakiman. Kepada jemaat di Roma, Paulus sampaikan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukuman Taurat. Memenuhi hukum Taurat. Roma 13 ayat 8. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Roma 13 ayat 9. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Roma 13 ayat 10. Saudaraku yang terkasih, perenungan minggu hari ini saudara, kita semua yang mengaku dirinya Kristen sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya, harus dapat menunjukkan identitas kekristenan kita dan juga kita dapat menunjukkan atau melakukan kasih dengan nyata. Kasih yang telah kita terima dengan cuma-cuma dari Allah Bapa saudara, juga kita akan salurkan kasih itu kepada saudara-saudara kita. Kita tunjukkan kasih yang memberi, mengampuni, menopang dan menguatkan ini saudara kepada semua saudara kita. Kita harus berani di dalam Roh Kudus untuk menegur atau menasihati mereka yang melakukan kesalahan. Dan kita sampaikan dengan kasih. Kita ajak mereka berdoa mohon kasihan dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk mengampuni mereka. Karena Yesus berkata hari ini, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Sekali lagi saya tekankan saudara, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 19 sampai dengan 20. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, dengan penuh kasih kita mau merangkul setiap saudara-saudara kita yang berbuat salah. Jangan kita menghakimi, janganlah kita menjauhi, tetapi kita mau merangkul, kita mau memberi memberi nasihat dengan penuh kasih saudara, supaya mereka menyadari akan perbuatan mereka dan mereka akan kembali kepada Bapa, kepada Yesus, dan kita bawa mereka kepada Tuhan agar mereka diberkati, diampuni, dan mereka mengalami kembali sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.